Nah, untuk metode analisis kadar airnya ada dua jenis, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau secara langsung, air itu diuapkan dalam sampel dengan cara bisa dengan destilasi atau pengeringan. Kemudian nanti jumlahnya akan diukur dengan cara penimbangan atau titrasi ya. Tapi kalau tidak langsung atau indirect method, jadi itu airnya itu tidak dihilangkan dari sampelnya, tetapi sifat dari sampelnya ini yang akan ditentukan dengan cara apa? Kita mengukur berapa sih jumlah atom hidrogen yang ada di sana. Nah, untuk yang metode analisis air ini yang akan kita bahas secara rinci adalah yang secara langsung. Karena yang secara tidak langsung nanti juga tidak sering diterapkan di banyak lab-lab kimia ya, di lab kimia pangan. Nah, untuk metode analisis secara langsung ini ada beberapa jenis. Contohnya di metode oven kering atau gravimetri, metode oven vakum, metode destilasi atau destilasi azeotropik, dan juga ada metode desikasi kimia. Kita akan bahas satu persatu tentang beberapa jenis metode analisis kadar air yang sering digunakan di laboratorium ya. Nah, yang pertama adalah metode oven atau gravimetri. Jadi penentuan kadar air dengan metode ini dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan pangan dengan bantuan panas yang disebut dengan proses pengeringan. Nah, nanti ada dua jenis, yaitu pengeringan menggunakan metode oven biasa dan oven vakum. Yang kita bahas yang pertama adalah metode oven biasa atau oven udara. Ini paling sering digunakan untuk analisis kadar air pada bahan pangan. Nah, pada metode ini biasanya air dikeluarkan pada bahan pangan dengan tekanan udaranya sekitar 760 mm Hg sehingga air menguap pada suhu 100 derajat Celcius yang sesuai dengan titik didihnya ya. Jadi tekanan 760 mm Hg itu setara dengan 1 atmosfer. Nah, untuk analisis metode oven ini mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan ya. Jadi kalau kelebihannya adalah dia sangat sederhana, jadi gampang diaplikasikannya. Kemudian juga relatif cepat. Jadi ya bisa cuma 2-3 jam dan dapat digunakan untuk jumlah sampel yang banyak. Jadi tergantung besar ovennya. Bisa sampai mungkin 24 sampel sekali running ya. Nah, untuk kekurangan dari sampel dengan metode oven ini biasanya tadi adanya proses dekomposisi selama pengeringan. Karena dia sampai suhu 100, jadi kalau ada sampel yang dia mengalami dekomposisi di suhu 70 seperti bahan-bahan yang tinggi kandungan gula yang mengandung fruktosa, maka dia nanti akan ikut mengering gak cuman kadar airnya aja, tetapi kadar gulanya akan ikut mengering. Selain itu juga yang mengandung senyawa-senyawa yang volatil, senyawa yang mudah menguap. Itu juga kita biasanya tidak menggunakan jenis metode oven biasa. Selain itu juga untuk waktunya itu juga sebenarnya bisa relatif lama ya digunakannya gitu ya, dibandingkan dengan jenis analisis yang lainnya. Nah, bagaimana sih prinsip pengeringan dengan metode oven atau gravimetri ini? Jadi, prinsipnya adalah gampang. Jadi, sampel ini kita keringkan dengan oven sampai beratnya itu konstan. Di suhu berapa tadi? 1 atmosfer, dengan tekanan 1 atmosfer di suhu 100 sampai 105 derajat Celcius. Nah, yang gambar sebelah kiri ini adalah contoh wadah untuk kita melakukan
pengeringan dengan metode oven atau gravimetri. Nanti dimasukkan ke dalam oven. Ketika sudah selesai, kita masukkan ke namanya desikator. Kita timbang sampai dia konstan. Nah, untuk prosedurnya adalah wadah dikeringkan dalam oven. Kenapa dikeringkan dulu wadahnya? Jadi wadahnya itu ternyata juga mengandung kadar air karena kena tangan kita yang mengandung kelembapan dan juga adanya uap air yang di udara. Makanya kita keringkan di dalam oven. Setelah itu langsung masuk ke desikator supaya dia nggak nyerap lagi uap air yang di udara. Kemudian kita timbang sampel 2-5 gram. Kita keringkan di oven selama 3 jam. Kita dinginkan dalam desikator. Kita timbang. Kita panaskan lagi, kemudian didinginkan, ditimbang. Kita lakukan semuanya secara berulang sampai beratnya ini konstan dengan selisihnya di penimbangan yang ada di timbangan digital itu adalah 0,2 mg. Nah, untuk perhitungan kadar airnya menggunakan rumus berat awal dikurangi berat konstan sampel itu dibagi dengan berat awal, itu untuk perhitungan kadar air persen berat basah. Kalau yang berat kering, rumusnya adalah berat awal sampel dikurangi berat konstan sampel dibagi berat konstan sampel. Itu untuk kadar air berat kering atau dry basic. Kalau untuk mengetahui berapa sih total padatannya, ya kita rumusnya adalah berat konstan sampel dibagi berat awal dikalikan 100%. Nah, ada dua rumus perhitungan. Yang ini kan tadi kan hanya mengukur beratnya dari sampel. Nah, padahal sampelnya ini kan tadi kita masukkan ke dalam suatu wadah gitu ya. Nah, namanya adalah cawan pengeringan untuk hitungnya gimana? Bisa dengan cara, jadi nggak usah dikeluarkan cawannya, tapi kita hitung atau timbang dengan cawannya. Jadi untuk kadar air berat kering adalah dari W1 yaitu berat sampel basah plus cawan dikurangi W2 yaitu berat sampel kering plus cawan dibagi berat sampel basah plus cawan dikurangi berat cawan dikali 100%. Kalau yang berat kering, rumusnya adalah berat sampel basah plus cawan atau W1 dikurangi W2 dibagi W2 dikurangi W3 dikalikan 100%. Nanti kalau sudah praktikum silakan dihitung berat basahnya berapa, berat keringnya berapa dari kadar airnya. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya metode oven vakum. Jadi, metode oven vakum ini juga sering digunakan untuk pengeringan kadar air, terutama pada jenis komponen yang mudah rusak. Jadi, mudah rusak atau dekomposisi pada suhu yang tinggi, yaitu bahan-bahan yang mengandung tinggi gula, terutama yang mengandung fruktosa dan glukosa dan dekstrosa juga. Jadi kalau bahan-bahan makanan yang mengandung tinggi gula itu nanti kalau kita menggunakan oven biasa dia akan bias hasilnya karena yang ikut mengering itu atau menguap tidak cuma kadar airnya tapi kadar karbonnya pun juga akan ikut menguap karena dia akan rusak di atas suhu 70. Maka kita gunakan dengan menggunakan oven vakum. Jadi oven vakum itu adalah sampel yang dikeringkan dalam kondisi tekanannya rendah atau vakum sehingga airnya bisa menguap di suhu di bawah 100 yaitu antara sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius sehingga pada suhu ini tidak terjadi penguraian senyawa dalam sampel selama pengeringan. Nah, untuk tekanannya kalau tadi kan 1 atmosfer ya atau sekitar tekanannya sekitar 760 mm Hg. Tapi kalau yang metode oven vakum ini tekanannya sekitar 20 sampai 100 mm Hg. Nah, kelebihannya apa? Jadi, kelebihan dari metode ini tentu saja adalah suhunya rendah,
mencegah dekomposisi sampel. Kemudian karena pemanasannya seragam, mencegah tadi namanya case hardening. Apa itu case hardening? Jadi luarnya itu sudah kering, dalamnya masih juicy atau masih berair. Kekurangannya apa? Dia tidak bisa menganalisis sampel dalam jumlah yang banyak serta tidak efisien. Jadi ya dibandingkan dengan metode oven biasa atau oven udara atau metode gravimetri. Nah, untuk prinsipnya hampir sama seperti yang metode oven biasa, bedanya adalah dia dimasukkan ke dalam alat oven yang mempunyai tekanan di bawah 1 atmosfer. Ini caranya hampir sama ya. Seperti tadi dikeringkan dalam oven, dikeringkan dalam desikator, ditimbang 2-5 gram, dikeringkan dalam oven vakum. Nah, ini waktunya lebih lama dibandingkan dengan oven yang udara atau oven yang metode gravimetri. Jadi waktunya tadi kan cuma 3 jam, yang ini 6 jam. Jadi lebih lama, makanya tidak efisien. Juga adalah metode destilasi. Jadi metode ini banyak digunakan dalam penentuan kadar air, dan di sini tuh ada 2 jenis sebenarnya, destilasi yang langsung dan destilasi azeotropik. Jadi kalau secara langsung itu nanti air diuapkan langsung dengan cairan yang immiscible atau immiscible atau tidak dapat bercampur dengan air yang punya titik didih tinggi. Jadi sampel ini nanti akan dipanaskan dalam suatu alat destilasi yang gambarnya ada di layar ya. Biasanya pada pemanasan itu nanti air itu akan menguap dan mengalami kondensasi, kemudian nanti ditampung di gelas ukur dan ditentukan volumenya. Dan volume air yang terukur ini digunakan untuk metode mengukur kadar air. Nah, senyawa pelarutnya apa? Jadi kan menggunakan senyawa pelarut yang sifatnya immiscible. Senyawanya apa? Yaitu contohnya adalah senyawa-senyawa yang mempunyai titik didih yang dia bisa menguap pada suhu 85 gitu ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah transfer panasnya lebih efektif dan efisien, penghilangan airnya lebih cepat, kemudian juga kerusakan akibat oksidasi karena oksigen di atmosfer juga lebih rendah. Kelemahannya adalah lagi-lagi dia hanya menggunakan sampel yang sedikit. Nah, kalau yang ini adalah salah satu contoh menggunakan metode destilasi yang kedua, yaitu destilasi azeotropik. Jadi penguapan air dari bahan bersama-sama dengan pelarut yang sifatnya immiscible. Contohnya apa? Yaitu toluen, benzena, dan silen ya. Jadi air itu punya berat jenis lebih besar dibanding pelarutnya. Jadi jika digunakan pelarut dengan berat jenis rendah, maka akan berada di bagian bawah pelarut sehingga volumenya akan dengan mudah ditentukan. Jadi itu ya. Jadi untuk pelarutnya itu biasanya menggunakan jenis adibenzena, toluen, kemudian silen gitu ya. Nah, prosedurnya adalah labu didih diisi sampel, kita timbang 3-4 gram, kemudian diisi dengan labu solen, hubungkan labu stirring bit well dengan kondensor dan labu didih, lakukan destilasi, dan baca jumlah mililiter air yang ada. Nah, ini contoh labu stirring bit well. Jadi caranya gimana? Karena berat jenis airnya itu lebih besar dibandingkan berat jenis pelarut organiknya, maka airnya itu ada di lapisan bawah dan kita bisa baca volumenya. Karena titik didih airnya ini lebih rendah dibandingkan titik didih pelarut organiknya, maka pelarutnya ini tidak akan bercampur dengan airnya. Itu salah satu contoh pengeringan analisa kadar air menggunakan metode destilasi.
Ini ya, contoh-contoh gambarnya. Perhitungannya gimana? Yaitu V per W kali 100%, di mana V adalah volume air dan W adalah berat awal sampel dalam satuannya adalah gram. Nah, sekian tadi untuk penjelasan tentang kadar air dan analisis kadar air pada bahan pangan. Kalau ada yang belum paham, silakan bisa bertanya di kolom forum yang akan saya buka, atau memang kalau belum paham sama sekali, sangat bingung, bisa silahkan PJ-nya menghubungi saya kalau berkenan untuk diskusi menggunakan media video conference. Nah, untuk tugasnya ini sengaja tidak saya tulis, jadi supaya kalian mendengarkan dengan baik dan benar video saya. Jadi tugasnya adalah, tadi kan kadar air ini berhubungan dengan AW atau water activity pada suatu bahan pangan. Silahkan dicari apa itu water activity dan dicari AW itu pada bahan pangan itu berapa aja sih skornya dan hubungannya apa sih AW dengan kerusakan pangan. Nah, itu tugasnya. Silahkan boleh diketik, boleh ditulis tangan, dikumpulkan minggu depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.